Aku tidak bermimpi. Bagaimana bisa aku setinggi 1,7 meter di tempat tidurku? Beratnya sekitar 50 kg. Seorang wanita dengan ukuran. Meskipun rambut wanita ini agak menyeramkan, tapi kalau dilihat lebih dekat terlihat cantik. Seorang cabang masuk ke kamarku, naik ke tempat tidurku. Dia setinggi 1,83 meter, 70 kg. Wajah yang cantik, pipi Charles Kum. Aku merasa harus bertarung. Jangan datang ke sini, jangan datang. Jangan datang. Muse buka pintu. Jangan datang. Kenapa Muse datang ke kamarku? Kamu datang ke kamarku. Kamu keluar dari tempat tidurku. Kamu bertanya padaku. Ini kamarku. Aku menggesek kartu untuk masuk. Kenapa kamu masuk ke kamarku? Ah. Kamu ingin mengambil keuntungan dariku. Aku akan memberitahumu. Aku tahu kungfu. Aku bisa membuatmu kehilangan semua ilmu bela diri. Percaya atau tidak? Neurologi. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Biar aku memberitahu benar-benar akan memukul seseorang. Tidak ada yang terjadi antara kita. Apakah kamu ingin menyentuh porselenku? Kamu masuk ke tempat tidurku pagi itu. Apakah kamu bilang aku menyentuh Aku masuk ke porselenmu? kamarmu. Kamu menunjukkan padaku dengan jelas. Hanya kartu kamarku. Apakah ini hutan bakau? Kamu adalah lubang ayam 2020. Apa yang kurang? Kamu pembohong. Kamu bisa melakukan apapun. Preman besar. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku jelaskan. Aku salah masuk kamar. Jangan. Aku salah gesek kartu kunci. Aku salah lempar kartu kunci. Kamu ngapain? Aku kasih tahu. Jauhi aku. Jangan gerak. Kamu ngapain? Halo. Ada preman masuk ke kamarku dan ngomong gak jelas. Mungkin orang gila. Jangan coba lari. Jangan. Kamu ngapain? Kamu manfaatkan aku. Jangan lari. Ada apa? Ayo keluar dan bicara. Gak cocok di kamarmu. Kamu jangan pergi. Kamu ngapain? Longgar. Sampai jumpa. Aku di kamarku. Kamu cepat tangkap aku. Ayo. Teman-teman, ayo selamatkan aku. Kita ketemu di lobi lantai 1. Ada terburu-buru banget. Cewek. Jangan kamu pacaran sama Manina. Bukan cewek kakakku kan? Tidak. Aku salah kamar. Ah, Aku gak bisa jelasin ke kamu. Lari, hei. berhenti. Jangan lari. Lari. Cepetan. Cepat, wow. Ah, hei. Hei. Di sana. Kemari. Hei. Tweet. Nggak kejangkau? Telepon aja. Apakah itu disita oleh keamanan? Oke, cepat kembali dan temukan itu. Kamu bisa lari. Aku tahu kemana kamu pergi. Nona. Maaf aku memanggilmu kakak. Bisakah kita melupakan ini? Bolehkah aku menjelaskan? Biar aku ceritakan sesuatu. Itu karena sebelumnya ada seorang gadis asing. Dia memberiku kartu kamar. Suruh aku pergi ke kamarnya. Tapi kemudian aku mencoba membuang kartu kamarnya. Aku salah membuangnya. Buang kartu kamarku. Kita berdua memiliki suite yang sama. Kamu tahu aku masuk kamar. Dan aku tidak tahu itu bukan kamarku. Hantu itu percaya padamu.
Kamu mengambil kartu dari hotel lain. Bagaimana kamu bisa masuk ke kamarku? Kamu harus tanya ke hotel tentang ini. Pasti sistem pusat mereka. Apakah ada masalah dengan pembaca kode mereka? Kamu adalah pelanggar berulang. Lanjutkan. Apa yang kamu inginkan? Lihat kamu seperti orang yang kekurangan uang. Dan aku mungkin. Apakah aku meninggalkan ponsel dan dompet di kamarmu? Atau kamu hanya kabur? Aku tidak tahu. Maaf. Bisakah kita bicara secara pribadi? Oke. Ternyata kamu benar-benar tukang porselen. Benar. Kecuali sekarang, aku bisa membayar uang ini dengan cara apapun. Apa itu baik? Hai, Nona, permisi. Urusan pribadiku dengan mantan pacarku. Aku tidak akan mengundangmu. Nona apa yang kamu katakan? Dia mantan pacarmu. Kami mengalami kesalahpahaman beberapa hari yang lalu, tapi aku tidak menyangka dia punya kartu kamar untukku. Mau bikin kejutan buat aku. Mundur. Ini dia. Gimana aku bisa kangen sama kamu? Orang kayak kamu, aku beneran gak bisa bilang. Maksud kamu aku gimana? Kamu tuh orang kayak gimana sih? Kamu tuh wanita yang suka cari gara-gara. Aku nggak rasa wanita ini punya aura buat cari gara-gara. Sebenarnya tinggal di hotel bagus kayak gini. Nggak mungkinlah hidupnya berantakan. Wanita itu udah pergi. Bilang aja komunitas high-end itu gampang buat mulai. Kita ini komunitas high-end. Gak usah dibahas sekarang. Cewek ini mau balik halamannya. Oke, udah nggak usah ngomong. Aku mau balik ke Shanghai sekarang juga. Aduh. Mr. Tong nggak telat hari ini. HM. Jadi lebih beruntung hari ini ya. Gak ada satpam yang nahan aku. Mr. Jiang. Ayo kita mulai. Aku gak sabar sekarang. Aku mau bahas proyek baruku sama kamu. Tunggu dulu. CEO baru kita akan segera datang. Kamu telat hari ini ya. Biar aku kenalin kamu ke sini orang. Ini CEO baru kita Mr. Su. Aku mau kenalin kamu. Semua yang di sini. Ini Mr. Su wakil ketua. Halo Direktur MS Sang Yu. Ini Mr. Tong Yu, kepala teknologi perusahaan. Nggak nyangka Mr. Tong Yu masih muda. Dia jadi kepala teknologi. Profesional banget. Misu kamu juga bikin aku kaget. Dua kenalan. Nggak tahu. Tapi kemarin di roadshow, aku lihat Mr. Tong Yu, 5 menit pidato yang penuh makna. Ini bakal jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu buat kita semua. Ini Direktur Departemen Riset dan Pengembangan Perusahaan. Kepala Insinyur Grup B Leader. Halo Pak Lee, saya pemimpin. Saya merasa, nilai teknologi RAM kami telah mencapai suatu tingkat. Jaga baik-baik. Saya akan segera bergabung dengan grup ini, berkontribusi untuk perusahaan ini. Lisa. Bekerja untuk perusahaan terkemuka di bidang teknologi cerdas di Amerika Serikat. Grup TISA. Baru-baru ini kasus kerja sama sensasional antara Aceh dan TISA. Lisa yang melakukannya. Karena semua orang adalah diri mereka punya beberapa kata. Saya harus mengatakan sesuatu. Saya adalah POC teknologi dan pemasaran. Ini pada dasarnya adalah karakter yang menyinggung. Saya akan menetapkan tujuan kecil untuk kalian semua. Bonus akhir tahun ini akan meningkat 30% untuk semua orang. Jika saya tidak bisa melakukannya, beri saya pesta perpisahan tahun depan pada waktu yang sama. Nona tidak hanya cantik. Resume yang indah. Lebih indah lagi. Orang berbakat seperti Anda. Sebenarnya ada banyak pilihan setelah kembali ke Cina. Tapi mengapa Anda memilih perusahaan kami? Karena Anda. Karena para insinyur hebat Anda.
Bakat adalah hal yang paling berharga di dunia. Tapi sekarang saya menemukan teknologi rem telah jatuh ke dalam semacam krisis. Juga karena Anda. Saya telah membaca laporan keuangan perusahaan. Sangat tegang. Sekarang semua pendanaan RD teknologi rem 70% berada pada proyek mengemudi otonom di bawah pengawasan Bapak Tong. Dalam 1 tahun, Anda tidak memiliki pendapatan sama sekali. Dan saya tidak melihat hasil dalam waktu dekat. Ini adalah krisis teknologi rem. Pak Zhang, lihatlah CEO yang Anda temukan. Ini adalah hari pertama untuk mengkritik proyek yang telah saya kembangkan selama 2 tahun, bahwa proyek saya adalah krisis bagi perusahaan. Hei, itu hal yang baik untuk memiliki perbedaan dan perselisihan. Kita akan membahas proyeknya nanti. Pak Jiang, saya punya satu hal kecil lagi. Versi elektronik baru dari manual manajemen perusahaan telah didistribusikan ke grup manajemen perusahaan. Sistem kehadiran pertama perusahaan dari jam 9 pagi sampai jam 6 pagi. Tidak boleh pulang sebelum jam 6. Besok harus terlambat tanpa alasan. Karyawan yang lembur di hari Sabtu dan Minggu bisa menikmati manfaat seperti cuti tahunan prioritas. Karena situasi personel perusahaan berbeda, dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok bermain dan kelompok bebas. Kelompok bebas menerapkan sistem kehadiran pertama, dan ada pemain yang bisa memilih dengan bebas. Sistem kehadiran kedua, mudah menjemput anak dari sekolah. Sangat manusiawi. Bagaimanapun Lisa ingin memperjuangkan semua orang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman-nyaman dan fokus. Mr. Jiang, saya datang untuk melapor. Saya belum melupakan kebiasaan Anda, Hitam Yin. Terima kasih, Kakak. Saya akan meminta Anda untuk merawat saya di masa depan. Saya telah melihat semua kondisi kerja Anda. Tidak masalah. Tidak ada yang boleh absen di kantor. Sama seperti biasa. Beri sedikit. Oke. Wanita ini datang ke gedung teknologi ini. Tidak sesederhana itu. Kantor yang bagus. Bisa berjemur sepanjang hari. Apa masalahnya? Kepala pekerja Tong sangat asing bagi saya. Apakah kita kenal? Bukankah kita saling kenal? Apa yang ingin Anda lakukan? Saya mencari pekerjaan dengan normal. Saya hanya tidak tahu Anda di sini. Musuh memiliki jalan yang sempit. Mungkin ini takdir. Apa masalahnya? Apakah Anda menyukai saya? Mereka semua mengejar perusahaan kami. Apa yang Anda lakukan? Bukankah Anda bilang saya menyukai Anda? Tapi saya sama sekali tidak menyukai gaya Anda. Maka saya lega. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Sekarang saya yang menjalankan perusahaan ini. Dari sudut pandang manajemen takdir, saya ingin merawat Anda. Anda mengancam saya. Tidak, bukan ancaman. Ini intimidasi jika Anda tidak mendengarkan saya. Saya akan memberitahu seluruh dunia apa yang Anda lakukan di sana. Maka saya akan memberitahu semua orang juga. Bagaimana Anda menakut-nakuti saya di sana. Memeras saya, menahan saya. Dan Anda dalam kondisi yang sangat baik. Anda pergi dan menuntut saya dalam kondisi yang baik. Saya berharap seluruh dunia tahu. Hei. Anda wanita yang sangat baik. 2 hal. Pertama,
Saya ingin proyek mengemudi mandiri. Semua informasi tidak dapat diberikan. Kedua, saya lahir dengan kekurangan kalsium. Perlu mendapatkan cukup sinar matahari. Kantor ini milik saya mulai sekarang. Saya lihat Anda tidak hanya kekurangan kalsium, masalah otak juga. Anda tahu, hari pertama saya datang ke Zitong Technology. Kantor ini milik saya. Anda tidak bisa mengambilnya. Bukan Anda yang memutuskan untuk pindah atau tidak. Mr. Jiang sudah berjanji. Aduh. Serah terima di sini. Engineer Tong. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk manajemen senior baru. Mr. Jiang, Terima kasih juga untuk merendahkan hati wanita tuan-tuan. Bagaimana dengan Mr. Su? Saya belum dalam kondisi kesehatan yang baik. Beberapa kekurangan kalsium. Bagaimana dengan kantor kosong di utara? Itu awalnya disediakan untuk manajemen senior. Tapi tidak cukup sinar matahari. Saya sudah khawatir tentang bagaimana menempatkannya. Mr. Su adalah Jadi saya sangat tersentuh dengan pendekatan tanpa pamrih Anda. Terima kasih rekan-rekan insinyur atas perilaku wanita yang lembut. Ingat untuk memberikan kode aman kepada saya nanti. Hei bos. Baru mulai makan. Saya masih ingin bertanya lagi. Apa tujuan Anda datang ke perusahaan kami? Apakah itu disanya? Kamu sudah tahu siapa aku. Jadi aku sengaja melupakannya saat itu. Apa tujuanmu? Menurutmu apa tujuanku? Silakan. Perusahaan mana yang mengirimmu ke sini? Berapa harganya untukmu? Kamu yang masuk ke kamarku, di tempat tidurku, secara aktif masuk ke dalam hidupku kan? Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Secangkir teh ini, itu hanya kecelakaan. Jika itu hanya seseorang, maka aku minta maaf kepadamu untuk seseorang waktu itu. Secangkir kopi ini tidak layak bagiku untuk menggantimu. Maaf, aku hanya minum teh hitam. Aku tidak suka orang minum teh hitam di depanku. Apa yang aku minum bukan urusanmu. Ayah, Kamu baik-baik saja, nak. Menabrakmu. ayah maafkan aku. Peringatan. Ayah. Ah, ibu. Berhenti menangis. Hidungnya sedikit sakit. Peringatan adalah yang terkuat. Berhenti menangis. Kamu ikut denganku ke sini. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Tidak, kenapa aku mengikutimu? Aku kesini untuk membeli sesuatu. Maaf, nak. Bibi tidak sengaja menabrakmu tadi. Tidak apa-apa ayah bilang padaku. Anak laki-laki adalah yang terkuat. Tunggu sebentar seperti ini. Kamu pergi ke toko mainan untuk memilih mainan. Bibi memberikannya untukmu, oke? Oke. Kamu ayahnya? Jadi itu anakmu. Bagaimana menurutmu? Aku pergi ke kantor setelah pulang kerja hari ini untuk mencarimu. Aku lihat kamu tidak ada di sana. Apakah maksudmu aku pulang terlalu cepat? Tidak. Gelas teh hitam hari ini, aku tidak sengaja menumpahkannya padamu. Aku ingin minta maaf padamu. Tidak perlu. Ayo pergi Kak Jin.
Ayah, bukankah tante itu bilang mau kasih aku alat tulis? Ayah akan belikanmu 10. Ah, membuatmu kaget setengah mati. Masuk, ayo masuk. Bisa membuatmu mati. Kamu bilang ada panggilan penjualan di rumah. Akhirnya aku bisa membawamu kembali. Tinggalkan koper itu. Apa yang kamu lakukan? Aku punya pekerjaan. Aduh kerja. Lalu kamu harus mencium dan memelukku. Kamu harus menggantinya untukku. Oh sayang. Ayo ceritakan sebuah kisah. Nona keluarga Su. Kisah menyeramkan. Tapi sekarang dengarkan kamu. Apakah kamu benar-benar bertemu dengan seorang cabul super? Aku masih di perusahaan yang sama denganmu. Aku rasa ini tidak baik. Kamu tidak akan menemui itu. Jenis cabul super besar yang sudah mengikutimu lama. Yang membuatmu terlihat istimewa. Ada yang gemetar. Mengapa kamu lebih peduli dariku? Kuncinya adalah tampan. Terlihat seperti orang kan? Dan sedikit bakat. Hanya seorang pria kecil di industri ini. Tapi aku tidak suka cara dia berpikir dia benar. Bisa membuat ini masuk ke kamar gadis. Lihat seluruh tubuhmu. Tidur di ranjang yang sama. Seorang pria yang tidak mau mengakui bahwa dia tidak bertanggung jawab dan tidak meminta Hanya maaf. Seorang tanpa rahmat dan prinsip. Seorang cabul super tak terkalahkan tanpa batas. Bukan desibelmu. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Kamu takut orang di atas dan bawah tidak tahu? Tahu apa yang harus ditakuti? Orang-orang sudah mendapatkan pengetahuan. Hei, tolong berikan saya analisis lain. Orang ini punya keanehan. Hanya saja dia tidak suka orang minum teh hitam di depannya. Mengapa 3 situasi? Dari perspektif ilmiah, alergi terhadap teh hitam. Engel punya kenangan buruk tentang teh hitam. Bagaimana dengan yang ketiga? Sudut manusiakan. Blogger sup racun kesayanganku. Sekarang sangat terkenal. Lalu mengapa kamu masih sendiri selama 10.000 tahun? Banyak dari kita baru bertemu beberapa menit. Kamu mulai tidak sabar dengan sifatmu. Malu mengatakan aku. Kamu bukan. Hei, kemana kamu pergi? Berhenti, tunggu aku. Tunggu aku. Jika kamu tidak menjelaskan padaku hari ini, jangan ingin tidur. Aku akan memberitahumu, Tuan. Aku menumpahkan secangkir teh hitam itu ke seluruh tubuhnya hari ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Apa yang terlalu berlebihan? Peduli padanya begitu banyak. Aku peduli padanya. Hanya bercanda lalu kamu tidak peduli. Kamu bicara padanya di malam hari. Aku belum selesai memberitahumu tentang ini. Aku melihatnya lagi hari ini. Kalian berdua kebetulan. Sedikit terlalu kebetulan. Dan anaknya. Apa dia punya anak? 6. Ya Tuhan. Seorang pria menikah pergi ke Sanyelang. Setelah ombak, aku masih mengganggu gadis belum menikah sepertimu. Ini adalah sampah terbaik di dunia. Aku merasakannya, hanya saja tidak benar. Bagaimana perasaanmu? Pernahkah kamu melihat istrinya? Tidak. Seorang pria berjalan dengan anaknya di akhir pekan besar. Istrinya tidak ada. Lastian kedisannya. Situasi pernikahan ini mengkhawatirkan. Ya ampun, kenapa kamu menggodanya di malam hari? Bukankah kamu sedang merayu seorang pria yang sudah menikah dan punya anak sulung? Oke, banyak hal yang berat sekarang. Yesia Okian, aku akan memberitahumu apa itu rasa yang berat. Aku mau tidur, hahaha. Kamu mau papa? Oke. Papa. Siapa kakak cantik itu di street dance? Oh anak sulungku, mata kamu rusak ya? Ini jelas-jelas seorang ibu besar. Aku merasa cantik. Kamu tahu cara terlihat cantik? Itu. Dia seorang sales. Sales, kenapa kalian saling kenal? Bukankah papa sering membawamu ke mall? Baru kenal. Aku tidak percaya, kamu pasti berbohong. Kamu selalu menganggapku sebagai anak kecil. Aku sudah 7 tahun, oke. Bukan anak kecil 2 atau 3 tahun lagi. Kamu 17 tahun dan anak papa. Kamu tahu. Ya, aku bukan. Aku juga tahu kakak cantik itu meminta maaf padamu. Lalu kenapa kamu tidak menerimanya? Guru bilang.
Setelah minta maaf beranilah dan bermurah hati untuk menerima permintaan maaf itu. Ada berapa teman baik? Tidak mungkin papa dan tante itu akan berteman. Mengerti. Ketika aku liburan 2 hari ini, kamu terus mengirimiku WeChat. Apakah kamu sedikit cemburu? Tentu saja. Ketika papa liburan, aku akan membiarkanmu memilih tempat. Papa, bolehkah aku membawamu bermain? Oke. Hei, datang. Buka tasnya. Papa, cek PRMU. Hei, ini persis seperti papamu dulu. Hebat seperti aku. Siapa yang memanggilku anak baik di kelas? Ayah. Karena PR-nya ditulis dengan sangat baik. Bisakah kamu bermain denganku? Tapi ayah punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Apa yang harus kulakukan? Bermain sendiri sebentar. Ayo King Kong, bersiaplah untuk pertempuranmu. Kemarilah. Ah, maaf. Anakku, apakah kamu benar-benar menangis? Ah. Berhenti menggosok matamu. Baiklah. Ayah kamu bercanda. Baiklah. Oke. Haha. Ayo. Lupa apa yang harus dilakukan sebelum sarapan kelompok. Ujian seminggu dari 4 Raja Langit, hahaha. Aku akan pergi dulu. Cici Bai di Cayunjian. Ribuan mil dari Jiangling dalam 1 hari. Kera di kedua sisi selat tidak bisa bernyanyi. Perahu ringan telah melewati 1000 gunung. Itu hanya rambut awal dari Li Bai kota Baidi. Yaya. Luar biasa bagiku. Aku punya soal matematika. Sedikit lebih sulit. Pikirkan berapa 10 sama dengan. Paman Erduzi, aku di sini. Aku hanya berbicara tentang kalian berdua. Aku sudah kelas 1. Bukan lagi anak di kelas TK. Jangan tanyakan aku lagi. Aduh kamu nak. Paman hanya punya IQ ini. Hahaha, ayo sayang. Jadi aku akan buka satu untukmu. Baiklah, biar aku tanyakan kamu satu pertanyaan. Bagaimana jika kamu benar? Bisakah aku memberimu Yalu Duo? Pertanyaan bagus, dua gadis. Lembut dan berbudi luhur. Cantik dan dermawan. Menurutmu ayahmu akan memilih yang mana? Apa yang anakmu tanya yang tidak masuk akal? Bukankah kamu sudah mengatakan tanyakan semuanya? Saja dengan bebas. Hei, apapun itu. Jangan tanya. Ayahku akhirnya tidak akan memilih keduanya. Kenapa begitu? Orang yang berbudi luhur memandang rendah ayahku. HMPH yang cantik sudah kamu ambil. Kamu juga mengenal aku. Ayo. Tunggu sebentar. Atau pergi bermain dengan anak-anak. Berapa banyak masalah yang bisa dilepaskan dalam sekejap? Apa masalahnya? Bukankah kamu baru saja menerima keluhan? Aku sengsara. Potongan daging sapi itu masih jauh. Jason, kamu tidak bisa naik meskipun kamu mau. Kesempatanku ada di sana. Tapi sulit untuk menyelesaikannya. Aku bilang kalian bertiga, apa ini? Ini paling-paling mobil bumper. Kamu tahu ini pasti roller coaster. Apa masalahmu? Aku bertemu wanita itu di sana. Dia datang setelah kamu. Sekarang dia adalah petugas operasi perusahaan kita, atasan langsungku. Kamu tahu, apa yang aku hadapi sekarang adalah bagaimana menjalani setiap hari. Benar-benar haha. Selamat. Benar, masa-masa indah sudah berakhir. Kalian teman yang buruk.
ayo kita foto bersama. Aku sangat senang hari ini. Oh, hahaha. Hei, kamu berdiri di sini, kamu berdiri di sini. Ayo, ayo. Ini adalah dunia orang dewasa. Meskipun kamu panik, tapi tetap tertawa pada segalanya. Ini dia. King Kong sedang tidur. Kamu lelah. Pulang untuk makan malam. Ya ampun, aku ada kerja malam ini. Kamu harus perhatikan kesehatanmu saat sibuk bekerja. Oh iya, kami pasangan tua, tidak kekurangan uang. Kamu tidak perlu membayar kami setiap bulan. Jangan terlalu sopan. Itu yang seharusnya aku lakukan. Oh iya, minggu depan aku akan kembali untuk menjemput King Kong. Oke, oke. Aku akan menggendong bayi. Ayo. Bangun sayang. Aduh, aku lagi tidur, haha. Ayo sayang. Kakek memeluk Aduh seperti puntung rokok. Aduh. Kucing pemalas. Ya oke. Kalau begitu aku pergi. Oke, hati-hati di jalan. Tentu saja. Dengan ilmu garis tangan yang dangkal. Kamu tipe pekerja keras. Karir lancar. Tapi garis kesehatan ini agak samar-samar. Kamu harus perhatikan tubuhmu. Tapi garis tanganmu cocok denganku. Hehe. Benar, aku belum sempat bertanya. Bagaimana pendapatmu tentang proyek Tong Yu? Kita sudah ada kesepakatan. Jangan bahas kerjaan hari ini. Aku bilang kenapa kamu bicara begitu keras? Aku akhirnya tahu. Tahu apa? Aku akhirnya tahu. Setelah wanita itu bergabung dengan perusahaan kita. Kenapa kamu bisa begitu sombong? Karena dia selingkuh dengan Fatih Jiang. Kita akan membahas topik hari ini. Proyek mobil tanpa pengemudi. Mobil tanpa pengemudi adalah bagian penting dari teknologi rem kita. Jadi, aku mengumpulkan semua staf penting. Sekarang rapat dimulai. Sepertinya akan ada pertarungan sengit hari ini. Lihat layar. Seperti yang bisa kamu lihat, ini adalah grafik input dan output dari kemudi otonom dimulai 13 bulan yang lalu. Proyek investasi RD meningkat dengan tingkat 5% per bulan, tapi outputnya selalu nol. Sederhananya, pengembangan kemudi otonom di paruh pertama tahun ini itu adalah alasan penting kerugian. Proyek kemudi otonom ada di tangan masa depan. Jika kamu mengukurnya dalam hal hasil saat ini. Bukankah itu hanya konyol? Kemudian saya ingin bertanya pada insinyur yang sama. Di mana kamu sekarang dengan kemudi otonom? Algoritma SLAM Awan .3 di multimodel mulai menunjukkan hasil. Proyek perencanaan jalur juga sedang dijalankan. Jadi di tingkat perencanaan jalur mana kamu sekarang? Terobosan algoritma serakah end-to-end lapisan pertama. Perencanaan jalur. Pembangunan awal telah selesai. Kemudian perencanaan penghindaran rintangan milidetik yang diimplementasikan oleh lapisan kedua. Dan prediksi adegan dinamis kecepatan tinggi lapisan ketiga. Kamu belum memulainya. Ini waktu efektif dalam rencana kami. Jadi bagaimana dengan kontrol by wire dan kesadaran lingkungan? Masalah dengan dua teknologi ini. Dalam rencana kami, saya perlu melakukannya langkah demi langkah. Artinya, fokus inti dari kemudi otonom itu perencanaan jalur kemudi otonom. Kamu belum keluarkan. Jadi bahkan jika kita membuat harapan terbaik dalam waktu sesingkat mungkin, kami melakukan perencanaan jalur fase 2 dan 3. Itu belum terjadi. Program dijalankan oleh robot di bagian inti kemudi otonom, sistem kawat kontrol dan pembelajaran kesadaran lingkungan. Kemudian saya ingin bertanya, seluruh proyek kemudi otonom ini, berapa lama kamu butuhkan? Bukan Tuan Sue, bagaimana perasaan saya tentang kamu dan seluruh tim kami? Saya sepertinya tidak punya kepercayaan. Tapi Tuan Sue, saya harus memperingatkan kamu. Jika perusahaan tidak punya kepercayaan pada kami, proyek ini tidak akan pernah dimulai sejak awal. Tuan Jiang Kan.
Bukan saya tidak percaya kamu. Aku tidak percaya dengan proyek mobil tanpa pengemudi. Karena ini bisnis yang sangat berisiko. Semua inovasi teknologi itu berisiko. Dulu negara berada di bawah tekanan besar. Jika kamu tidak mengambil risiko untuk mempelajari dua bom, apakah akan ada perdamaian hari ini? Jika bukan karena mengambil risiko untuk mempelajari satelit luar angkasa, apakah akan ada Beidou hari ini? Jika teknologi pengereman kita ingin berdiri di garis depan internasional, bukankah risiko ini hanya angin lalu? Kamu berbicara dengan sangat baik. Penemuan semua benda bergantung pada penemuan dan inovasi kita dalam suatu benda. Tapi mobil tanpa pengemudi berbeda. Mobil tanpa pengemudi menguji lingkungan. Selain itu, 3 kota besar Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, kemacetan jalan mereka dan kompleksitas lalu lintas mereka itu di luar imajinasimu. Mengemudi yang baik, mobil tanpa pengemudi. Kami telah berhasil mengembangkan produk di jalan. Sekarang ada sepeda kendaraan bermotor dan pejalan kaki di jalan. Ditambah produk mobil tanpa pengemudi, kamu membingungkan. Apakah menurutmu ini akan membantu lalu lintas lingkungan yang kompleks ini? Bisakah kendaraan tanpa pengemudi bertahan di sini? Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu mengerti teknologi? Itu proyek kawat kontrol dan persepsi lingkungan. Tidak perlu dijelaskan. Mungkin kamu bisa secara teknis, tapi kamu tidak mengerti. Salah satu masalah sosial besar adalah transportasi. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Bukan kamu tidak bisa. Tidak ada yang bisa. Ini membutuhkan transportasi seluruh masyarakat. Perkembangan komprehensif sistem ekonomi akan memberikan lingkungan yang sesuai untuk mobil tanpa pengemudi. Baiklah, biar aku bicara. Setelah diskusiku dengan Tuan Su, mempertimbangkan dedikasi dan komitmen Tuan Tong pada proyek mobil tanpa pengemudi, kami memutuskan untuk memberi tim A kesempatan lagi. Manajemen akan memberi Anda 1 bulan. Dalam 1 bulan, perencanaan rute untuk lapisan ketiga otonom harus selesai. Jika tidak, proyek ini akan dihentikan. Tentu saja kami sekarang lebih memilih grup B, kotak logistik otomatis yang sedang difokuskan oleh TN Leader. Jadi mulai hari ini, proporsi biaya yang diinvestasikan dalam RD akan disesuaikan kembali. Insinyur Peter ada di grup B, akan meningkatkan biaya penelitian dan pengembangan. Proyek otonom hanya mempertahankan 30%. Sekarang Anda semua sudah bernegosiasi. Ada pertemuan apa lagi? Kita bisa memilih secara demokratis. Rekan-rekan berpikir ide Tong benar. Setuju untuk mempertahankan arah semula. Angkat tangan jika tidak nyaman. Jangan ragu untuk mengambil sikap. Kita hanya membicarakan hal-hal. Total 8 bagus. Jadi yang setuju dengan keputusan saya sekarang silakan angkat tangan. Saya tidak menghitung. Dan Anda bisa melihat hasilnya. Oleh karena itu, Kepala Insinyur Tong, ini bukan prasangka saya terhadap Anda. Ini adalah pendapat seluruh karyawan perusahaan tentang Anda. Apakah itu 1 bulan? 30% dari dana. Benar. Oke. Saya menerima tantangan ini. Jadi mulai sekarang, setiap menit. Keduanya sangat penting bagi saya untuk setuju. Pertemuan berikutnya. Maaf saya ikut. Bos, saya mengatakan yang sebenarnya. Jangan marah. Waktu 1 bulan ini, 30% dari dana RD, dari sudut pandang teknis. Ini adalah misi yang mustahil. Sekarang saya sudah mengatakannya. Harus selesai dalam 1 bulan. Tidak peduli seberapa sempurna rencana algoritma kita. Kali ini dana ini. Bagaimana mungkin merancang jalur 3 lapis? Sudah semuanya diurus. Itu tidak mungkin. Aku punya cara lain. Kamu temui Pak Su. Bicarakan ini dengannya. Berikan aku waktu. Kurasa kita punya peluang lebih baik. Aku mengerti sifatmu. Karakter kamu. Aku tidak ingin kehilangan keduanya. Aku juga ingin menang. Bahkan jika kamu melakukannya untuk seluruh keluarga kita. Temui Pak Su. Katakan padanya dengan kata-kata yang lembut, oke?
Apa kabar? Ya. Tapi aku tidak ingin membicarakan rapat denganmu. Mari mulai dengan Sanya. Tong Yu. Aku serius bicara padamu hari ini. Semua perbedaan dan keputusan yang aku buat di rapat hari ini benar-benar dipertimbangkan untuk perkembangan jangka panjang perusahaan. Tidak ada hubungannya dengan Sanya. Proyek mengemudi otonom. Ini adalah tim kita semua. Waktu yang kamu tetapkan hari ini, ada uang. Kamu pergi ke Tesla dan Google dan tim teknis mereka. Biarkan mereka yang melakukannya. Bisakah mereka datang? Bisakah mereka melakukannya? Mereka tidak bisa. Kamu tidak membuat segalanya sulit untukku. Apa yang kamu rencanakan? Mereka tidak bisa. Jadi inilah saatnya untuk mengakhiri. Tapi aku bukan mereka. Kamu tidak mengenalku. Kamu tidak mengerti teknologi. Aku takut kamu mengerti. Hanya bagaimana jatuh cinta pada bos. Kamu mengikuti aku? Kebetulan. Jangan bicara omong kosong. Atau kamu akan mati lebih buruk. Aku sangat takut. Han Yong. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Pada tahun 2010 Google meluncurkan proyek mengemudi otonomnya. Sudah lebih dari 10 tahun sekarang. Total lebih dari 7 miliar dolar hilang. Bahkan mereka mengakui akumulasi teknologi mereka tidak cukup untuk mendukung produksi massal kendaraan otonom. Kedua, secara internasional. Proyek kendaraan otonom dibagi menjadi 5 tingkat. Apa kita berada? Tingkat kelima yang sebenarnya. Mereka semua telah mengakui ekspektasi terbaik adalah 5 hingga 10 tahun. Dan tentu saja saya tidak bisa menyangkal itu. Itu adalah proyek LiDAR mode slim yang Anda usulkan. Saya pikir itu sangat cerdik. Model slim yang Anda usulkan, diusulkan pada tahun 1988. Sangat matang. Anda menggunakan GPS dan YMU yang ada di kendaraan, dikombinasikan dengan peta definisi tinggi, dibandingkan dengan gambar titik cloud slim. Itu akurat. Tapi inilah masalahnya. Proyek kawat kontrol dan kesadaran lingkungan Anda selanjutnya tidak mungkin. Terutama persepsi lingkungan. Pendekatan pembelajaran mendalam yang Anda aktifkan, itu benar-benar desain yang visioner. Tapi bahkan dalam kasus cakupan 5G penuh, akurasi dan tingkat positif palsunya adalah bencana. Bolehkah saya bertanya untuk 1 tahun, 2 tahun, dan 5 tahun? Bisakah Anda menciptakan keajaiban? Alasan mengapa saya mengerti. Jadi saya ingin memberi Anda cara pribadi untuk keluar dari kelas. Saya ingin Anda menyerah. Akhiri semuanya. Anda adalah pemimpin perusahaan, juga panutan bagi semua insinyur. Saya memberi Anda muka. Sekarang saya harap Anda bisa memberi perusahaan muka, mengurangi kerugian, meningkatkan efisiensi. Mengurangi kerugian, meningkatkan efisiensi. Saya hanya melihat uang di mata Anda. Saya memang suka uang. Tapi ini pekerjaan saya. Tidak bisakah Anda? Saya telah melihat apa yang terjadi di sana. Sepertinya 2.000 dolar. Apa yang Anda berikan tidak terlalu menyenangkan. Tidak masalah. Saya sangat kesakitan. Saya ingat seseorang pernah bilang ke saya, di dunia bisnis, orang yang emosional tidak selalu sukses. Hanya yang dingin dan serakah yang akan sukses. Karena di matamu tidak ada masa depan. Hanya kenyataan. Ada hal lain lagi. Mr. Jiang dan saya akan rapat dewan. Lakukan sendiri. Dan jangan bilang saya tidak ngerti teknologi di masa depan. Saya hanya lihat uang di matamu. Maaf. Ini kompensasi untuk kerugian hotelmu. Saya minta maaf. Kamu bilang. Bisa nggak kamu pura-pura nggak tahu soal itu? Apa kabar? Masalah keluarga saya. Saya bukan orang yang banyak bicara. Tapi dia punya anak dan masih pura-pura jomblo di kantor. Kamu benar-benar tertarik.
Ya maaf, saya tidak bermaksud begitu. Berhenti, berhenti. Hati-hati. Saya bilang saya kirim kamu chat tapi kamu nggak balas. Saya kesal. Jason Lee, saya kasih tahu sesuatu. Game ini pasti jalan tanpa kamu. Turunkan. Wave sendiri. Berapa kali saya sudah selamatkan kamu. Ikut kamu push tower. Gak apa gunanya melawan sekelompok anak SD. Ada masalah besar sama teman kamu. Saya kasih tahu. Sepetan push tower. Kamu push, kamu push. Saya benar-benar putus sama si setan perempuan di kantor kita. Crystal, kamu diserang. Mengoyak orang seperti ini sama dengan mengoyak muka. Berani-beraninya masuk ke area kamu di siang bolong. Ya udah, tarik ke bag. Nggak sentuh yang lain. Kamu mikir apa? Tentu saja tidak. Bajingan itu. Aku tidak menarik tasmu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Apakah kita salah? Kamu seharusnya marah. Aku marah padanya. HMPH. Kalau begitu aku tidak perlu melakukan apa-apa seharian. Hei, aku bilang kamu tertarik pada orang lain. Nyaman untukmu. Yuzikian, kamu benar-benar. Biar ku beritahu sesuatu. Pria ini punya anak sendiri. Dia ada di perusahaan kita. Kamu tahu apa yang terdaftar? Status pernikahan lajang. Bajingan ini pasti tidak terbiasa. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Hahaha. Hei hei hei. Kenapa terdengar seperti cerita merayu bagiku? Pukul saudarimu. Hahaha. Hei hei, lihat. Hubungan kita disanya terbongkar. Siapa ini seorang blogger emosi terkenal? Tidak ada janji malam ini. Lihat kamu. Bagaimana mungkin dia tahu tentangku? Ya, siapa yang tahu? Yo, komentar ini mengejar cepat. 3.000-an. Hei hei hei, aku lihat komentar ini juga bilang daging manusia akan segera dimulai. Bagaimana mencintai daging? Aku tidak melakukan kesalahan. Jangan takut, hantu mengetuk pintu. Siapa? 1107. Salah satu di atas. Tidak takut. Seberapa takut kamu? Bagaimana dia bisa seperti ini? Aku tidak percaya. Tidak, aku juga tidak percaya. Tapi lihat Weibo ini yang tidak mengundang saudariku. Apakah pesan yang dikirim sangat jelas? Minggu lalu. Kepala teknik Sanya. Kecuali yang sudah menikah tidak terlihat jelas. Lalu provinsi lain tidak membicarakan bos kita. Aku tidak percaya. Hei, lihat kalimat ini. Warna empedu. Pelecehan publik di perusahaan. Bukan itu yang aku katakan. Hei, apa yang aku katakan? Mr. Su dan bos kita tidak pernah menangani akar ini. Aku tinggal di sini. Mereka Sanya. Sanya punya rahasia tersembunyi. Intinya siapa yang tidur dengan siapa yang kamu katakan. Sulit untuk dikatakan. Bos kita bukan orang yang aktif seperti itu. Ya. Aku pikir begitu. Mungkin itu Mr. Su. Dia yang mengambil inisiatif pertama. Bos kita hanya mengikuti aruskan. Setelah itu Mr. Su terluka. Wanita adalah hewan yang paling menakutkan setelah terluka. Aku suka kamu mati kehabisan darah, bukan? Aku lihat imajinasimu cukup kaya. Saat mengetik kode, mengapa kamu tidak punya banyak ide? Mari kita ngobrol saja. Tujuh anggota grup Akita. Kombinasi bola naga. Aku menganggap kalian seperti saudara. Jadi aku ingin jujur dengan kalian. Kalian lihat hal itu di Weibo tadi. Itu adalah kebenaran.
Bagian dari itu. Tapi ini dia. Tidak peduli apa yang dia pikirkan. Pertempuran ini. Haruskah kita tidak mengakui kekalahan? Pertempuran ini. Maukah kalian berdiri di sisiku? Mau. Dari sekarang, aku harap kalian tidak terlambat atau pulang lebih awal. Dan tidak ada keraguan. Karena dari sekarang, ini bukan perusahaan. Ini adalah medan perang. Itu kutipan yang luar biasa. Apa yang kamu katakan juga yang ingin aku katakan. Weibo, kamu lebih seru. Weibo apa? Sekolah akting. Ini berhasil. Bilang Weibo saya lebih seru. Apa maksudnya? Halo Duo-Duo. Kian-kian hapus Weibo itu. Kenapa begitu? Tahukah kamu sekarang ada lebih dari 10.000 komentar dan retweet? Semua orang menebak siapa teman gorengan terbaik di dunia ini. Diam, biar saya yang bilang. Ini hanya pekerjaan kita. Apa adanya. Selain itu, hal-hal itu seharusnya tidak disebutkan lagi. Bagaimana bisa begitu? Apa yang salah dengan saya tiba-tiba menghapusnya sekarang? Saya tidak memberi tahu penggemar saya. Saya tidak mau malu. Tapi apakah ini urusan saya? Bagaimana dengan ini? Jangan khawatir, ini perilaku pribadi saya. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Selain itu saya tidak menyebut namakan. Dan saya hanya ingin menyatakan kebencian saya terhadap pria seperti ini. Ngomong-ngomong, beri tekanan padanya. Terima saja hati bodhisattva kamu untuk saya. Saya akan membela Kidalen untuk kamu. Apakah kamu mendengarnya? Bye-bye. Hanya di sini. Kamu akan merasa tenang. Sekarang kamu memiliki dilema terbesar dalam hidup kamu. Seseorang ingin mengambil hal-hal paling jujur kamu. Kamu tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan kamu juga melihat saya. Duo-Duo, kenapa kamu kurus lagi?
Seberat apapun pekerjaan kamu, kamu harus ingat untuk makan. Perhatikan tubuh kamu. Jika kamu lelah, tidurlah sebentar. Terima kasih. Tidak ada yang lain. Saya akan melakukannya untuk siapapun. Biarkan saya mentraktir kamu makan malam. Lewat. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada kamu. Saya akan mentraktir kamu makan malam. Hei, 2 botol bir di nomor 7. Aku bilang mengundangmu makan malam. Aku tidak memintamu makan ini. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku benar-benar tidak suka set Lu Jiazui. Kamu mau apa lagi 1000 per orang? Aku suka makan ini. Lautan. Hei, Xiaotun datang ke sini saat hujan. Tambah 10 tusuk lagi. Oke, kerja bagus kan? Oak. Sailekin duduk, Hei, sailekin 4 botol bir itu oke. Dingin. Ya, suhu ruangan. 2 dingin dan 2 suhu ruangan. Oke. Terima kasih. Kamu sudah bilang berkali-kali malam ini. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Oke. Aku akan potong sedikit yang kamu suka dengar. Kamu menyelamatkanku hari ini. Kita sudah square, tidak saling berhutang. Tapi aku harus bilang sesuatu.
Semua penilaianku tentang bisnis, termasuk penilaian tentang proyekmu. Aku tidak pernah melibatkan perasaan pribadi. Kamu tidak percaya. Aku hanya ingin menjelaskannya padamu. Bagaimanapun kamu melihatnya, aku setuju dengan orang ini. Aku ingin kamu memperlakukan proyekku dengan baik. Jangan punya pandangan yang berbeda. Aku janji padamu. Aku pikir kamu terlihat sangat berbeda dari biasanya. Bagaimana denganmu? Kamu dalam bahaya hari ini. Aku akan menyelamatkanmu dan membantumu. Sebenarnya itu semua tugasku. Reaksi. Aku melihat malam hujan. Giliranmu. Aku hari ini. Saat kamu berjalan di jalan. Itu adalah gambaran yang sering muncul di pikiranku. Dan kamu tahu apa? Perasaan itu adalah fenomena yang melampaui kenyataan. Tidak ada hubungannya dengan apapun. Itu adalah momen kebahagiaan. Saat kau memelukku. Aku merasa sangat dekat dengan momen itu. Malam hujan. Hari yang dingin. Dan rambut yang melayang di udara. Helai demi helai. Saat aku melihatmu memeriksa. Sangat gelap. Kita semua sama. Kita sudah saling mengenal lama. Sepertinya aku belum benar-benar mengenalmu. Benar-benar mengenalmu. Hari hujan. Aku selalu membawa payung kan? Tapi malam hujan, tidak selalu ada yang memegang payung. Hanya saja hari ini kau tidak membawa payung. Semuanya sama saja. Aku sangat beruntung. Hari ini aku ditarik kembali olehmu. Tapi itu tidak terjadi setiap hari. Kau menghargainya. Akan selalu ada hari yang cerah. Benar kan? Aku hanya berharap besok. Apakah itu hari yang cerah? Benar. Mari tambahkan WeChat. Bahkan rekan kerja biasa harus punya WeChat. Aku memindaimu. Oh, terima kasih banyak. Selamat malam.
pertama kali melihatmu di sana, aku benar-benar mengira kau adalah seorang cabul besar. Kau tidak masuk akal dan sombong. Masuk ke tempat tidurku dan tidak tahu itu salah. Kita menjadi rekan kerja secara kebetulan, tapi kau tidak setuju dengan penilaianku. Mengambil cangkir tehku di depan banyak orang, menarik bajuku, membicarakanku di belakangku. Aku juga bilang aku tidak mengerti teknologi. Dia seorang megalomaniak yang tidak bisa dipercaya. Tapi sampai malam ini, sepertinya aku melihat dirimu yang sebenarnya. Kau memiliki kenangan yang tak terkatakan. Aku benar-benar tidak mengerti pria seperti apa kamu. Ketika pertama kali melihatmu di sana, aku benar-benar mengira kamu adalah gadis porselen. Kamu licik dan penuh tipu muslihat, tidak masuk akal, dan memeras aku. Tapi ternyata kamu adalah rekan kerjaku. Merampok kantorku, melempar teh padaku. Kamu juga memposting cerita tentang apa yang terjadi di sana secara online. Aku sudah menahan semua ini. Tapi kamu benar-benar ingin mengambil proyekku. Dan kamu tahu apa? Apa arti proyek ini bagiku? Kamu adalah pencari uang yang dingin dan kejam. Tapi sampai malam ini. Dan aku melihatnya, kelemahan yang kamu tunjukkan di malam hujan. Kamu memiliki masa lalu yang rapuh. Aku benar-benar tidak tahu. Wanita seperti apa kamu sebenarnya? Malam ini, saat kamu memelukku erat, aku merasakan rasa aman yang sudah lama hilang. Tanganmu seperti tangan ayahku. Saat kamu berada dalam pelukanku malam ini, detak jantung yang sudah lama hilang muncul kembali. Aku hanya ingin memelukmu erat. Melindungimu. Tidak membiarkanmu pergi. Bagus.